Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada materi persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Anak-anak Bapak, kemarin kita telah mempelajari bentuk umum persamaan kuadrat. Adapun definisinya yaitu, misalkan ada A, B, C adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, maka persamaan yang berbentuk AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dinamakan dengan persamaan kuadrat dalam P ubah X. Andaikan ini adalah Y, ini Y, maka dalam P ubah Y. Yang dikatakan dengan persamaan kuadrat tentu dia harus memiliki tanda sama dengan. Kemudian pangkat tertingginya harus sama dengan 2. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus tepat 2. Itu makanya A tidak boleh sama dengan 0. Ketika A ini sama dengan 0, otomatis 0 dikali E kuadrat hasilnya adalah 0. Otomatis pangkat tertingginya menjadi 1. Selanjutnya, yang perlu Bapak ingatkan lagi, yang dikatakan dengan A adalah koefisien dari P ubah yang memiliki pangkat 2. Sedangkan B adalah koefisien dari X atau Y yang berpangkat 1. Sedangkan C adalah suatu suku tetapan atau konstanta tanpa menggunakan P ubah. Jadi andaikan ini nanti dibolak-balik letaknya, yang dikatakan dengan A adalah yang memiliki pangkat 2. Yang dikatakan B adalah yang memiliki pangkat 1. Sedangkan yang dikatakan dengan C yang tidak memiliki variabel atau tidak memiliki P ubah. Selanjutnya, bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat? Kemarin kita telah mempelajari dengan menggunakan memfaktorkan. Yang dikatakan dengan akar adalah suatu nilai yang apabila kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan kuadrat, maka dia bernilai benar. Itulah yang disebut dengan akar-akar dari persamaan kuadrat. Untuk memfaktorkan, ini kemarin sudah kita pelajari, maka kita tinggal 2 metode. Yang pertama, melengkapi kuadrat sempurna. Yang kedua adalah dengan menggunakan rumus ABC. Sedangkan memfaktorkan ini kemarin sudah kita pelajari. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna? Sebelumnya, mari kita review dulu materi kita yang telah lalu. Akar persamaan kuadrat E kuadrat sama dengan 4. Ini memiliki akar-akar yaitu X sama dengan akar 4 dan X sama dengan min akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2. Sedangkan min akar 4 hasilnya tentu adalah min 2. Untuk menguji, mari kita substitusikan 2 dikodakan hasilnya adalah 4. Kemudian min 2 dikodakan hasilnya tentu min 2 dikali min 2. Min dikali min adalah plus, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka dapat disimpulkan, jika E kuadrat sama dengan K, dengan K adalah suatu bilangan tak negatif, maka X sama dengan akar dari K atau X sama dengan negatif dari akar dari K. Kemudian yang kedua,
Akar persamaan X tambah 5 dikuadratkan sama dengan 16. Berapakah nilai X-nya? Dengan menggunakan sifat kuadrat, maka kita akan memperoleh bahwasanya hasilnya adalah X tambah 5 sama dengan positif negatif M4. Kenapa M4? Akar dari 16. Sehingga X sama dengan positif negatif 4, sama-sama kita kurangkan 5 kedua ruas, positif 5 dikurang 5 hasilnya habis, maka positif negatif 4 dikurang 5 tentu positif negatif dikurang 5. Atau istilah zaman dahulunya ini adalah dipindah ruaskan. Karena positif pindah ruas dia menjadi negatif. Yang menunjukkan ini adalah mempunyai dua akar. Akar yang pertama adalah yang positif, maka X sama dengan positif 4 dikurang 5. Atau yang kedua adalah negatif 4 dikurang dengan 5. Sehingga hasilnya 4 dikurang 5 hasilnya adalah min 1. Min 4 dikurang 5 hasilnya adalah min 9. Maka ketika kita mensubstitusikan min 1 ditambah 5 adalah 4. 4 dikuadratkan hasilnya adalah 6. Kemudian bagaimana kalau seandainya min 9? Min 9 ditambah 5 hasilnya adalah min 4. Min 4 dikuadratkan, tentu min 4 dikali min 4. Min dikali min hasilnya adalah positif, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya jika X tambah 2 dikuadratkan sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A adalah bilangan real, maka X sama dengan min A ditambah dengan akar K, atau X sama dengan min A dikurang dengan akar K. Kenapa di sini negatif? Karena di sini tandanya adalah positif. Kalau di sini negatif bagaimana? Tentu ini bertanda positif. Kemudian yang kita harus ingat lagi, A tambah B kuadrat sama dengan A dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah dengan 2 kali A tambah B ditambah dengan B dikuadratkan. Ini adalah materi kita di kelas sebelumnya. Sebagai contoh, X tambah 5 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah X dikuadratkan adalah X kuadrat, 2 dikali A-nya adalah X, B-nya adalah 5. Kemudian 5 dikuadratkan hasilnya adalah 5 kuadrat. Sehingga ketika kita selesaikan maka hasilnya adalah X kuadrat, 2 dikali 5 adalah 10, X ditambah 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Contoh kedua, misalkan 3X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 3X dikuadratkan ditambah 2 dikali 3X ditambah 4 ditambah dengan 4 dikuadratkan. Maka kalau kita selesaikan, 3X dikuadratkan hasilnya adalah 9X kuadrat, 3 dikuadratkan adalah 9, X dikuadratkan adalah X kuadrat, 2 dikali 3 adalah 6, 6 dikali 4 hasilnya adalah 24X. 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Maka jika kita balik, tentu otomatis A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ini artinya sama dengan A tambah B dikuadratkan. Jadi kalau ada A kuadrat ditambah 2 dikali A ditambah B ditambah B kuadrat, ini dapat kita tulis dalam bentuk A tambah B kuadrat. Sebagai contoh, E kuadrat ditambah 12X ditambah 36, tentu ini sama dengan E kuadrat. Kita keluarkan 2 terlebih dahulu, karena di sini ada angka 2. Kita keluarkan 2. 2 dikali. 2 dikali berapa supaya 12? Tentu 2 dikali 6. X ditambah dengan 6 dikuadratkan. Ternyata bentuk ini sangat persis sama. Ini E kuadrat, ini 2, ini AB-nya adalah A-nya adalah 6, B-nya adalah X. 2-nya adalah 2, A-nya adalah X, B-nya adalah 6, kemudian B dikuadratkan, berarti itu otomatis 6 dikuadratkan. Karena bentuknya sama, otomatis ini dapat kita tulis menjadi X ditambah 6 dikuadratkan. Kemudian contoh yang kedua, E kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan
E kuadrat, kita keluarkan 2-nya terlebih dahulu. 2 dikali berapa supaya dia 8? Tentu 2 dikali 4. Kemudian 16 ini berapa? Tentu 4 pangkat 2. Ternyata bentuknya lagi-lagi sama, otomatis ini dapat kita tulis menjadi X tambah 4 kuadrat. Cara ini sangat penting sekali kamu pahami agar kamu dapat lebih mudah menggunakan kuadrat sempurna. Tetapi seandainya nanti kita bermasalah, kita dapat menggunakan dengan cara rumus. Misalkan X tambah P kuadratkan ditambah Q sama dengan 0, maka jadinya adalah E kuadrat ditambah 2PX ditambah dengan P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. X dikuadratkan 2 kali X dikali P, 2PX, P dikuadratkan P kuadrat ditambah dengan Q. Ini yang sama dengan 0. Sehingga ketika ini kita samakan dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, otomatis kita harus merubah A ini dulu menjadi 1. Karena di sini adalah angka 1. Maka koefisien dari E kuadrat juga harus kita bagi dengan A. A dibagi A adalah 1, B dibagi adalah B per A, kemudian C dibagi A adalah C per A. Sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Karena ini sama-sama dengan 0, maka dapat kita tulis E kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan X tambah P dikuadratkan ditambah dengan Q. Sehingga apabila kita selesaikan, karena ini sama dengan ini, maka jadinya adalah E kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat ditambah dengan Q. Maka otomatis dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya B per A ini sama dengan 2B. Kemudian C per A ini sama dengan siapa? Tentu sama dengan yang ini. Sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q. Kemudian berapa nilai P-nya? Tentu ini sama-sama kita bagi dengan 2. Kedua luas dibagi dengan 2, maka B per A dibagi 2 adalah B per 2A, 2P dibagi 2 adalah P. Kemudian C per A sama dengan P kuadrat tambah Q ini dapat kita rubah menjadi Q sama dengan, tentu ini pindah luas ke sini, maka C per A dikurang dengan P kuadrat. P-nya berapa tadi? Yaitu B per 2A. Itu makanya ini jadinya adalah Q sama dengan C per A dikurang B per 2A. Sebagai contoh, kalian perhatikan soal berikut. E kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 0. Maka langkah pertama kita akan menghilangkan 5 terlebih dahulu dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 5. Sehingga 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Cara ini biasanya dikenal dengan pindah ruas. Tanda negatif berpindah menjadi tanda positif. Kemudian kita buat di sini 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? Tentu 2 dikali dengan 2. Kemudian karena di sini angka 2, maka kita buatlah di sini menjadi 2 kuadrat. Karena di sini ditambah dengan 2 kuadrat, maka yang di sebelah sini juga ditambah dengan 2 kuadrat. Karena bentuk ini sudah berbentuk A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat, maka ini dapat kita tulis menjadi X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan min 5 ditambah 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Sehingga 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Maka akar dari 9 adalah positif negatif 3. Sehingga X sama dengan sama-sama ditambah 2 ini kita hilangkan, sama-sama kita kurang dengan 2. Tambah 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Maka di sini juga dikurang dengan min 2. Maka jadinya adalah min 2 ditambah kurang 3. Sehingga X sama dengan min 2. Yang pertama kita ambil yang positif, tentu jadinya min 2 ditambah 3 atau min 2 dikurang dengan 3. Min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Min 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 5. Andaikan kalian tidak mengerti cara seperti ini, boleh juga kita menggunakan rumus seperti yang tadi.
P sama dengan B per 2A, Q adalah C per A dikurang B per 2A dikuadratkan. Sehingga P adalah B-nya adalah 4, A-nya adalah 1, maka jadinya 4 dibagi 2 dikali dengan 1. Maka 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan nilai P-nya adalah 2. Kemudian Q sama dengan C per A dikurang B per 2 dikuadratkan. Karena ini sama, ketika ini sama, ini adalah P, maka ini kita ganti aja langsung dengan 2 dikuadratkan. C-nya kita dapatkan tadi adalah min 5, berarti min 5 dibagi dengan 1, A-nya adalah 1. Sehingga min 5 dibagi 1 hasilnya min 5, dikurang 2 dikuadratkan hasilnya 4, sehingga Q sama dengan min 9. Sehingga kita masukkan ini ke dalam bentuk umum kita, X ditambah P dikuadratkan ditambah Q sama dengan 0, maka jadinya adalah P-nya adalah 2, sedangkan Q-nya adalah min 9. Kemudian ini kita selesaikan, min 9 kita pindah ruaskan hasilnya adalah 9, kemudian kita akarkan, maka akar 9 adalah positif negatif 3. Kemudian kita dapatkan nilai X-nya adalah min 2 ditambah kurang 3, sama dengan yang di sini. Kemudian ini hasilnya tentu menjadi min 2 tambah 3 hasilnya adalah 1, min 2 dikurang 3 hasilnya adalah min 5. Supaya lebih paham, kita tambah soal satu lagi. 2x kuadrat dikurang 12x dikurang 14 sama dengan 0. Maka ini bisa kita sama-sama bagi 2. Maka sebaiknya kita bagi 2 seluruhnya. 2 dibagi 2 adalah 1, 12 bagi 2 adalah 6, min 14 bagi 2 adalah min 7. Kemudian kita tambahkan dengan 7. 7 ditambah 7 0. Kemudian 0 ditambah 7 hasilnya adalah 7. Kalau kita pindah luaskan ini min 14, ini kan bagi 2 adalah min 7, min 7 pindah luas menjadi 7. Kemudian X kuadrat ditambah 2 dikali berapa supaya 6? Tentu 2 dikali dengan 3. Karena di sini 3, maka kita buat di sini 3 kuadrat. Karena di sini ditambah dengan 3 kuadrat, maka ini pun ditambah dengan 3 kuadrat. Sehingga karena berbentuk A ditambah 2AB ditambah B kuadrat, maka ini dapat kita ubah menjadi A tambah B kuadrat. Berarti X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 7 ditambah dengan 9. Kenapa 9? Karena 3 kuadrat adalah 3 kali 3. Sehingga 7 ditambah 9 hasilnya adalah 16. Maka akar dari 16 adalah positif negatif M4. Sehingga jadinya X sama dengan min 3 tambah kurang 4. Sehingga nilai X yang pertama adalah min 3 ditambah 4, yang hasilnya adalah 1. Kemudian min 3 dikurang 4, hasilnya tentu adalah min 7. Maka penyelesaiannya adalah 1 dan min 7. Atau kita gunakan cara yang kedua dengan menggunakan rumus seperti tadi. Nilai P-nya adalah 12, 2 kali A, 2 kali 2. Berarti dapatkan 12 per 4 sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai Q. Q itu adalah C per A, min 14 bagi 2. Berarti di sini adalah min 14 bagi 2. Yang ini karena sama dengan ini, maka kita masuk aja dikurang dengan 3 kuadrat. Berarti min 14 bagi 2 hasilnya adalah min 7, 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Maka min 7 dikurang 9 hasilnya adalah min 16. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, sehingga X ditambah 3, P nya adalah 3, Q nya adalah min 16, ini yang sama dengan 0. Maka secara prinsip caranya sudah sama seperti yang di sebelah sini. Terserah Anda, silakan pilih cara pertama atau gunakan cara yang kedua. Tetapi Bapak menyarankan sebaiknya gunakan cara yang pertama saja, karena lebih gampang dan tanpa harus mengingat rumus. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0.
Dengan cara yang sama, sama-sama ditambahkan dengan 6. Min 6 tambah 6, 0. 0 ditambah 6 adalah 6. Kalau pindah ruas, negatif berubah menjadi positif. Kemudian E kuadrat dikurang 2 dikali berapa supaya hasilnya adalah 1? Tentu 2 dikali dengan 1/2. Karena di sini adalah 1/2, maka di sini juga harus 1/2. Karena di sini ditambah 1/2 kuadrat, maka ini juga menjadi ditambah dengan 1/2 kuadrat. Selanjutnya, karena ini sudah berbentuk A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat, karena di sini kurang, maka ini juga kita buat kurang. Kurang setengah dikuadratkan sama dengan 6. Dikuadratkan hasilnya adalah 1/4. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian ini kita jumlahkan, 6 ini dapat kita rubah menjadi 24/4. Berarti 24/1 adalah 25/4. Berarti kalau kita akarkan, akar dari 25/4 adalah positif negatif 5/2. Akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Sehingga kita dapatkan min setengah ini kita pindah ruaskan menjadi positif setengah ditambah kurang 5/2. Maka untuk yang pertama, X sama dengan setengah ditambah 5/2, yang hasilnya adalah 1 tambah 5 adalah 6, 6/2, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Atau yang kedua adalah 1/2 dikurang dengan 5/2. Maka 1 dikurang 5 hasilnya adalah min 4/2. Min 4 dibagi 2 hasilnya adalah min 2. Maka akar-akar dari E kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0 adalah 3 dan min 2. Andaikan ini kalian substitusikan ke dalam persamaan ini, maka insya Allah hasilnya adalah benar. Atau kita gunakan cara yang kedua dengan menggunakan rumus. P adalah B/2A. B-nya adalah min 1. Di sini ada 2, A-nya adalah 1. Berarti jadinya /P sama dengan min 1/2. Kemudian untuk Q, C/A. Min 6 dibagi 1 dikurang B/2A-nya sama dengan ini, berarti min setengah dikuadratkan. Berarti min 6 dikurang min 1 dikuadratkan adalah 1, 2 dikuadratkan adalah 4. Sehingga kita dapatkan nilai Q-nya adalah min 25/4. Dari min 24/4 dikurang 1/4. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, sehingga kita peroleh X dikurang setengah kuadrat dikurang 25/4 sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan. Kemudian kita cari akarnya, sehingga X tambah setengah sama dengan positif negatif 5/2. Kemudian ini kita pindah ruaskan atau sama-sama kita jumlahkan dengan sama-sama kita kurangkan dengan setengah, maka X sama dengan min setengah ditambah dengan 5/. Selanjutnya kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. A kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka langkah pertama kita tentu kita menghilangkan C terlebih dahulu dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan C. Berarti jadinya adalah A kuadrat ditambah BX, C dikurang C adalah 0, 0 dikurang C adalah min C. Sehingga jadinya A dibagi adalah 1, B dibagi adalah B/A dikali X sama dengan min C/A. Kemudian E kuadrat ditambah, kita paksa di sini ada angka 2, 2 dikali berapa supaya hasilnya adalah B/A? Tentu 2 dikali B/2A dikali X ditambah, ini harus sama, ingat ini harus kita samakan. Tentu di sini B/2A dikuadratkan. Karena di sini ditambah B/2A kuadrat, maka di sini juga ditambah dengan B/2A kuadrat. Karena bentuk ini sudah berbentuk A tambah B pangkat 2, maka ini kita buat berhenti menjadi X ditambah B/2A pangkat 2. Ini yang sama dengan min C/A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kenapa? B dikuadratkan adalah B kuadrat,
2 dikuadratkan adalah 4, A dikuadratkan adalah A kuadrat. Kemudian ini kita gunakan sifat komutatif, yaitu perpindahan tempat. B kuadrat dibagi 4A kuadrat, yang ini dikurang dengan, kita samakan langsung penyebut, berarti ini jadinya adalah min 4AC per 4A kuadrat. Sehingga jadinya B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Sehingga ketika ini kita tarik akarnya, dia menjadi positif, negatif, akar B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kenapa min B? Karena positif ini pindah tempat, dia menjadi negatif, atau sama-sama kita kurangkan kedua ruas. Sehingga min B per 2A ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Karena di sini sama-sama 2A, maka ini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mencari nilainya tentu menjadi min B ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan rumus ABC adalah min B ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Pada persamaan rumus kuadratik atau rumus ABC ini, kita mengenal istilah diskriminan. Apa itu diskriminan? Yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai diskriminan ini nantinya akan sangat mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena nanti kita akan menemukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, memiliki akar-akar kembar. Yang kedua, memiliki akar-akar yang berbeda. Yang ketiga, tidak mempunyai akar. Apa penyebabnya? Semuanya tergantung kepada nilai D. Ada D-nya besar dari 0, ada yang D-nya sama dengan 0, dan ada D-nya kecil dari 0. Jadi ketika D ini besar dari 0, misalkan kita ambil 4, 9, akar 4, 2, akar 9, 3, dan seterusnya, suatu bilangan ditambah atau dikurangkan dengan bilangan yang lain, tentu dia menghasilkan bilangan yang berbeda. Tetapi seandainya D-nya sama dengan 0, D ini 0, akar 0 berapa? Tentu 0. Maka min B ditambah 0, hasilnya adalah min B juga, min B dikurang 0, hasilnya juga min B. Otomatis ketika D-nya sama dengan 0, hasilnya sama saja. Kemudian andaikan D-nya kecil dari 0. Andaikan D-nya kecil dari 0, bagaimana? Kalau D-nya kecil dari 0, berarti akar min 4. Apakah pernah ada akar min 4? Atau akar min 9, apakah pernah ada? Tentu tidak. Oleh sebab itu, ini disebut dengan imajiner atau khayal. Tidak pernah ada akar dari min 9, tidak pernah ada akar dari min 4, dan tidak akan pernah ada akar dari bilangan negatif. Oleh sebab itu, ketika D besar dari 0, maka dia memiliki akar-akar yang berbeda. Sedangkan ketika D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki akar-akar yang kembar atau sama. Sedangkan untuk D kecil dari 0, maka dia tidak memiliki akar. Sebagai contoh soal, tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Tentu kita cari dulu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Maka kita dapatkan A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Maka kita tinggal memasukkan saja nilainya kepada persamaan kita. Sehingga X12 min B tambah kurang B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita gantilah nilai-nilai ini. B-nya adalah min 7, C-nya tentu 7 kuadrat dikurang 4, A-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Sedangkan 2 dikali A, 2 dikali dengan 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya 7 dikurangan adalah 49, 4 dikali 2 adalah 8, 8 kali 3 adalah 24. Maka
24 dikurang 49 dikurang 24 hasilnya adalah 25. Maka 25 adalah 5. Sehingga hasilnya menjadi min 7 tambah kurang 5 per 4. Atau dapat kita tulis menjadi X pertama adalah min 1 per 2 dan X keduanya adalah min 3. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.